Lingsir Wengi. Lengser wengi. Lagu Lingsir Wengi berbahasa Jawa ini kerap dianggap keramat dan bahkan dipercaya dilarang untuk dinyanyikan karena diyakini dapat memanggil makhluk halus, terutama kuntilanak. Anggapan tersebut membuat lagu ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Padahal menurut sejarah, lagu ini diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga sebagai media dakwah dan doa. Liriknya berisi ungkapan kerinduan serta permohonan perlindungan kepada Tuhan pada malam hari. Makna aslinya tidak berkaitan dengan pemanggilan makhluk halus, melainkan doa dan pesan religius yang disampaikan melalui budaya Jawa. Ding dong. Lagu Ding Dong atau Hide and Seek disebut terinspirasi dari urban legend permainan Hitori Kaku Rainbow, yaitu ritual memanggil arwah melalui permainan petak umpet. Dalam kisah yang beredar, lagu ini memakai sudut pandang sosok makhluk halus yang mencari manusia untuk bermain. Liriknya menggambarkan ketukan pintu, suara langkah, nafas, dan detak jantung, seolah makhluk tersebut semakin mendekat. Jika manusia kalah atau ditemukan, ia digambarkan akan dibawa ke dunia lain, sehingga lagu ini sering dikaitkan dengan unsur horor dan cerita permainan arwah. Tinggal kenangan. Pernah ada rasa cinta. Lagu Tinggal Kenangan sempat dikaitkan dengan kisah remaja bernama Gaby yang disebut bunuh diri setelah kekasihnya meninggal. Cerita ini beredar luas di internet pada 2007-2008 dan membuat banyak orang percaya bahwa lagu tersebut milik Gaby serta bernuansa tragis dan mistis. Namun berbagai penelusuran membuktikan kisah itu hoax. Lagu ini sebenarnya dibawakan band Karamel di bawah label Naga Suara dengan pencipta bernama Pai. Pihak band menegaskan lagu tersebut hanya bertema perpisahan tanpa adanya kaitan dengan cerita Gaby. Abadi selamanya. Lagu Abadi Selamanya dikenal sebagai soundtrack sinetron legenda yang tayang di Trans TV dan dibawakan oleh Gina Umayati. Lagu ini menggunakan aransemen orkestra dengan tempo lambat dan vokal yang tinggi, sehingga menciptakan suasana serius dan dramatis. Banyak orang yang dulu merasa merinding karena lagu ini sering diputar bersamaan dengan cerita legenda atau kisah mistis di televisi. Liriknya yang menyebut keabadian dan kematian juga memperkuat kesan menyeramkan. Meskipun sebenarnya tidak dibuat sebagai lagu horor, melainkan untuk mendukung suasana cerita rakyat. Nina Bobo. Lagu Nina Bobo dikenal sebagai lagu pengantar tidur yang sederhana, namun berkembang berbagai cerita misteri di baliknya. Salah satu versi menyebut lagu ini berasal dari kisah gadis Belanda bernama Nina yang meninggal setelah sakit atau kejadian aneh. Lalu lagu dinyanyikan sebagai pengantar tidur terakhirnya. Versi lain menyebut arwah Nina akan datang saat lagu dinyanyikan. Namun penjelasan yang lebih faktual menyatakan lagu ini hanyalah lagu Nina Bobo tradisional dengan kata Bobo yang artinya tidur tanpa kaitan dengan kisah mistis. Rintihan Kuntilanak. Kapan mati kekasihku. Lagu Rintihan Kuntilanak dari The Panas Dalam diciptakan oleh Pidi Baik dengan konsep yang sebenarnya bersifat humor. Liriknya menggambarkan sosok kuntilanak yang duduk sendiri di malam hari sambil menunggu kekasihnya yang masih hidup, bahkan mengajak untuk agar bisa bersama lagi. Tema ini membuat lagu terasa menyeramkan karena memakai sudut pandang makhluk halus dan kata-kata tentang kematian. Namun tujuan utamanya adalah menggambarkan curhatan yang tidak biasa dengan gaya unik, bukan lagu horor serius. Kelam Malam. Lagu Kelam Malam dari The Spouse dibuat khusus sebagai soundtrack film Pengabdi Setan yang disutradarai Joko Anwar. Lagu ini dirancang meniru nuansa musik era 1960-an dengan tempo lambat dan vokal yang dibuat terdengar dingin dan menyeramkan. Liriknya menggambarkan sosok yang kembali di malam hari untuk menagih janji cinta yang dikhianati, sehingga memberi kesan seperti arwah yang datang menghantui. Malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang liwat kuburan. Lagu Malam Jumat Kliwon dari PMR dibuat setelah peristiwa tragedi Bintaro yang sempat menghebohkan. Lagu ini mengambil latar malam yang identik dengan hal mistis dalam kepercayaan masyarakat Jawa, yaitu Jumat Kliwon. Liriknya menceritakan seseorang yang melewati kuburan dan bertemu sosok menyeramkan dengan ciri fisik tidak wajar. Meski terdengar seram, lagu ini sebenarnya dibawakan dengan gaya humor khas PMR. Terlihat dari bagian akhir ketika justru makhluk tersebut yang pingsan lebih dulu. Rayuan Pulau Kelapa.
Lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki merupakan lagu nasional yang menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat perjuangan. Lagu ini sering diputar sebagai penutup siaran di TVRI dan pengiring jeda di Radio Republik Indonesia, terutama saat larut malam. Banyak orang mengaitkannya dengan suasana hening, jalanan sepi, dan momen sebelum tidur. Karena itu, lagu ini sering diutarakan sebagai pemicu rasa merinding atau nostalgia, dipengaruhi oleh suasana waktu dan pengalaman pribadi saat mendengarnya. Aku yang Malang 4. Terderanya rindu yang beradu desir angin malam. Lagu Aku yang Malang 4 dari Super Yachts sering muncul di berbagai video internet yang membahas tragedi, kecelakaan, atau peristiwa masa lalu. Hal ini membuat banyak orang mengenalnya dari konteks yang dark sehingga terasa merinding saat didengar. Padahal isi lagunya menggambarkan penyesalan, kehilangan, dan konflik batin seseorang dalam hubungan yang telah rusak. Sepia. Lagu Sepia dari Sheila on 7 dikenal memiliki cerita misteri yang beredar di kalangan penggemar. Kisahnya menyebut Eros Chandra pernah menerima telepon dari seorang wanita bernama Sepia yang mengaku menelepon dari dekat rumahnya. Namun saat dicek tidak ada siapapun. Setelah ditelusuri, wanita itu disebut sudah meninggal akibat kecelakaan. Cerita ini membuat lagu terasa lebih merinding. Sementara itu makna lagunya sendiri sebenarnya tentang hubungan terlarang atau kekasih gelap yang harus diakhiri. Selepas Kau Pergi. Lagu Selepas Kau Pergi dari La Luna sempat jadi perbincangan karena pendengar mendengar suara gamelan yang muncul di bagian akhir lagu. Suara tersebut terdengar tidak menyatu dengan instrumen utama seperti berdiri sendiri dan muncul tiba-tiba, sehingga dianggap aneh dan memicu rasa merinding. Pihak band sendiri pernah menyebut asal suara itu belum jelas karena proses rekaman tidak sepenuhnya mereka awasi. Di luar itu, makna lagu ini sebenarnya tentang kehilangan, patah hati, dan usaha melupakan seseorang yang masih sangat dicintai. Resah. Lagu Resah dari Payung Teduh sering dimaknai memiliki kisah gelap di baliknya. Cerita yang beredar menyebut liriknya terinspirasi dari seorang pria yang kehilangan kekasihnya karena meninggal, lalu mengalami tekanan emosional saat mendaki gunung bersama teman-temannya. Ia menghilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi sendiri dengan puisi yang menjadi dasar lirik lagu. Bagian seperti melayang-layang dan tergoyang angin dianggap menggambarkan kondisi tubuhnya yang sementara malam gelap dimaknai sebagai simbol dunia setelah kematian. Belum ada informasi pasti dari bandnya terkait makna di balik lagu ini. Selamat Malam. Lagu Selamat Malam dari Vina Panduwinata sempat dianggap menyeramkan karena sering dikaitkan dengan adegan horor, terutama saat dinyanyikan oleh Susana dalam film Malam Satu Suruh. Liriknya yang sederhana tentang malam, mimpi, dan kerinduan berubah terasa mencekam karena suasana sunyi dan irama yang lembut. Dalam konteks film, lagu ini digambarkan sebagai suara sosok arwah yang merindukan keluarga yang masih hidup. Namun secara makna asli, liriknya hanya menggambarkan perasaan rindu dan harapan untuk tetap bersama dalam mimpi. Boneka Abdi. Lagu Boneka Abdi yang dipopulerkan Lisa Saraswati berasal dari lagu Jerman abad ke-19 berjudul Hansen Klein. Di Indonesia, liriknya diadaptasi menjadi lagu anak-anak Sunda oleh para pengasuh pada masa Hindia Belanda untuk menghibur anak-anak. Cerita mistis muncul dari pengalaman Lisa Saraswati yang mengaitkan lagu ini dengan 5 sosok anak Belanda yang telah meninggal. Lagu itu dipercaya dapat memanggil mereka karena dulu sering dinyanyikan bersama, sehingga saat dinyanyikan kembali, sosok-sosok itu dikisahkan muncul untuk bermain. Lagu Boneka Abdi sendiri semakin dikenal luas setelah digunakan sebagai soundtrack ikonik dalam film Danur, di mana lagu ini digambarkan sebagai media yang digunakan Risa untuk memanggil sahabat hantunya. Perjalanan. Dengan kereta malam ku pulang sendiri. Lagu Perjalanan dari Frankie Engine sering dianggap menyeramkan karena kerap dijadikan latar video horor atau kecelakaan. Padahal isi liriknya menceritakan perjalanan pulang dan pertemuan dengan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Sosok ibu itu bercerita dengan sedih karena anaknya telah meninggal dan wajahnya mirip dengan tokoh dalam lagu. Kesan seram muncul bukan dari makna lirik, tetapi dari suasana musik yang sendu, penggunaan di konten menyeramkan, dan cerita tentang kematian yang disampaikan secara emosional. Genjer-genjer.
Lagu Genjer Genjer ciptaan Muhammad Arif awalnya menggambarkan penderitaan rakyat Banyuwangi saat pendudukan Jepang ketika masyarakat terpaksa memakan tanaman genjer karena kekurangan pangan. Namun lagu ini kemudian identik dengan PKI karena sering digunakan dalam kegiatan organisasi yang berafiliasi dengannya pada tahun 1960-an. Kesan menyeramkan muncul setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 ketika lagu ini dikaitkan dengan cerita penyiksaan jenderal di Lubang Buaya dan diperkuat melalui film propaganda sehingga menimbulkan stigma hingga sekarang. Putih. Lagu Putih dari Efek Rumah Kaca sering dianggap menyeramkan karena liriknya memakai sudut pandang orang yang sedang menghadapi kematian. Diceritakan, seseorang berada di ambulans, mendengar rencana pemakamannya, lalu kembali melihat rumah dan suasana tahlilan. Gambaran ini membuat lagu terasa seperti pengalaman arwah yang masih menyadari sekelilingnya. Padahal lagu ini dibuat untuk menggambarkan siklus hidup, yaitu kematian dan kelahiran.